Untuk kasus naik dikit tapi nggak signifikan tinggi. Ini udah mulai muncul. Yang naik kasusnya naiknya dikitnya pelan-pelan, yang sembuh banyak saat PSBB. Saat new normal ini meningkat terus. Terus pada mati-mati ya Pak? Kalau PSBB itu nggak apa-apa, harus dilaksanakan, tapi tetap yang penting kios saya tetap buka. Definisi sehat aja menurut WHO bukan hanya sehat fisik tapi juga sehat jasmani dan rohani ya. Kalau misalnya perekonomian kita terpuruk, kita bangkrut, diberhentikan, jasmani kita jadi nggak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Tetap semangat, selalu sehat, jaga jarak, pakai maskernya dan bawa hand sanitizer-nya. Guys, kalian tahu kan kalau tanggal 14 September 2020 pemerintah Jakarta akan memberlakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. So, apa kata teman-temanku tentang PSBB ini? Keep watching. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kan mau PSBB, menurut Bapak gimana? Baik banget itu. Setuju? Setuju banget. Setuju apa enggak? Setuju lah. Kenapa? Kalau nggak Ntar gitu, banyak yang susah yang nggak makan. kalau nggak gitu collab dong kita rumah sakit. Collabnya kenapa? Penuh. Nanti IGD aja Bu sekarang udah penuh banget. Ini kameranya mana sih? udah. Oh. IGD itu tiap harinya pasien yang nunggu PCR aja hampir setengah dari kuota bed IGD. Kalau PSBB nggak dijalanin, entahlah, mungkin IGD udah penuh sama pasien-pasien yang nunggu PCR. Akhirnya pasien-pasien yang non-COVID mungkin nggak bisa masuk. Seperti itu menurut saya. Setuju. Jadi Setuju biar banget. seimbang antara pasien sama Yes. perawat, dokter, dan bed ketidur juga. Betul. Ya, jangan sampai nanti nggak terlayani ya Pak ya. Yes. Wah, Bapak luar biasa. Siapa Betul. namanya Bapak? Saya namanya Dede, Pak. Bu, mohon maaf, nama saya Dede. Asep. Instagramnya Oh, iya. apa? Instagramnya? Asep Dokter 46. Oke, di follow ya. Lupanti. Apa saja boleh. Diketahui bahwa Bekasi sudah memutuskan untuk tidak akan PSBB. Gimana menurut Anda? Sedangkan Jakarta udah mau PSBB tanggal 14. Kalau Bapak setuju PSBB apa enggak? PSBB. Kenapa Pak? Kan kasihan yang pedagang-pedagang itu Pak. PSBB itu boleh. Harus dilaksanakan PSBB itu. Kenapa Pak? Karena pas saat new normal itu kan makin meningkat kita. Saat Iya. PSBB kan agak Turun ya. bukan turun, untuk kasus naik dikit tapi nggak signifikan tinggi. Ini udah mulai muncul. Yang naik kasusnya naiknya dikitnya pelan-pelan, yang sembuh banyak saat PSBB. Saat new normal ini meningkat terus. Terus pada mati-mati ya Pak. Kalau PSBB itu nggak apa-apa, harus dilaksanakan, tapi tetap yang penting kios saya tetap buka. Ini dokter idaman idola para konsulen di sini. Cantik. Merah-merahan pipinya. Tapi sebentar lagi dia mau menikah. Aduh, pasaran aku turun dong kalau bilang-bilang mau Makanya Jakarta, Bekasi nggak PSBB loh, cuma Jakarta doang. Gimana menurut Anda? padahal Bekasi. Kamu pengennya kasusnya Bekasi meningkat PSBB juga nggak? ya? PSBB, kalau bisa jangan setengah-setengah lah, kebijakannya tuh yang jelas gitu. PSBB, lockdown. Kamu butuhnya lockdown apa PSBB sih cantik? Lockdown aja gimana? Kamu maunya Tapi lockdown? nggak Lagi ngapain nih? Namanya siapa, boleh perkenalkan? Akhirul Putra. Siapa? Akhirul Putra. Oke, katanya mau PSBB nih, setuju nggak? Setuju dong. Kenapa? Ya, kalau nggak ada pembatasan kayak gitu, otomatis penyebaran virusnya juga lebih Nggak terkendali ya? Nggak terkendali. Kan kalau bisa bikin protokol kesehatan aja, emang nggak cukup pakai masker, jaga jarak, Kan sama pakai hand sanitizer? yang namanya masyarakat ya dok, itu Susah kadang ya? susah. Kalau coba aja seandainya masyarakat mau nurut ya, mau menjalankan protokol kesehatan, harusnya kan nggak perlu PSBB ya. Iya. Kalau menuruti ya, tapi kan banyak yang nggak nurut ya, yang nggak pakai masker masih banyak ya. Setuju ya, berarti setuju PSBB ya. Terus siapa nih bro? Osri. Siapa? Osri. Osri. Gosip-gosip mau ada PSBB lagi nih, gimana? Setuju nggak? Ya kalau dibilang setuju ya setuju. Kenapa? Ya karena pasien Semakin semakin banyak membludak. Membludak ya, Iya. nggak kuat. Maksudnya bukan gara-gara ini nggak sesuai aja, nggak cocok ya. Ya nggak cocok Sama lah. sumber daya, sama bednya juga, kasihan kan pasiennya. Ya kasihan karena Pedagang-pedagang susah nanti jualan. ah, Restoran sepi, mall sepi, nanti bangkrut. milih pedagang apa milih kesehatan bu? Oke, luar biasa. Ya semuanya tergantung kita Oke, sih. nama Instagramnya siapa? Apa namanya? Osri Chandra. Oke, di follow ya. Udah punya pacar apa punya istri?
Anda mengenai PSBB yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kamu setuju nggak? PSBB aja. ACC? ACC? Kenapa? Hah? Kenapa? Kan banyak yang PSBB nggak PSBB bagi aku. kan banyak yang protes. Aku belum mikirin orang nih, mikirin aku doang. Menurut lu kenapa lo ACC PSBB penting nggak sih PSBB? Penting banget. Pentingnya kenapa? Penting banget Ibu. Iya sih, peredaran ininya apa, mencegah transmisi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi enggak juga ya, sekarang sudah semuanya ya. Berarti yang lebih penting sekarang sih bukan PSBB-nya, perubahan perilakunya, pakai masker, cuci itu gue setuju. tangan, social distancing. Jadi lebih baik PSBB apa enggak? Tetap PSBB. Kamu gimana? Kalau kebijakan makro mungkin yang melihat yang di atas yang bisa lebih tahu persoalannya ya. Jadi serahkan sama pemimpin. Kalau mikir yang mikro aja buat keseharian, buat jaga diri, yaitu Protokol kesehatan aja. Protokol. Kalau PSBB setuju apa enggak serahin sama pemimpin aja ya. Karena kan dia Dia bisa lebih tahu ya. punya perspektif yang lebih Iya, luas. dia lebih tuh ngerti. di atas. ACC kok bijaksana banget sih. Oh iya dong. Gue bangga sama lo. Iya, Dok. Karena Menurut saya sih kalau PSBB itu kan salah satunya orang pada diem di rumah tuh, nggak pada kabur-kaburan. Mudah-mudahan semua orang nggak pada buka. Dia penyebaran si corona itu enggak nambah banyak, Dok. Kita di rumah sakit untuk kewalahan soalnya, untuk kecapean. ACC capek ya. Betul, capek banget. Ruang-ruang semuanya penuh, ruang isolasi penuh, ICU tahu sendiri kan penuh semuanya kan. Jadi menurut saya PSBB itu penting banget biar orang-orang pada ngedekam di rumah, jangan pada kabur-kaburan. Mau ditutup dulu, jangan pada ke mall dulu. Gitu, Dok. Terus kalau misalnya yang nggak punya duit gimana? Hah? Nggak punya duit? Pemerintah tuh urusannya, Dok. Gimana caranya rakyatnya biar pada makan? Dibantu lah ya. Nah, pastinya. Guys, kalian udah tahu kan bahwa teman-teman aku pada lebih setuju PSBB dibandingkan enggak ya. Karena kenapa? PSBB ini memang harus dilakukan karena pada saat ini lonjakan pasien corona itu udah membludak ya. Kita takutnya nanti kita tidak bisa menangani lagi pasien-pasien corona karena tempat terbatas, karena tempat untuk pasien corona ini harus bertekanan negatif. Kemudian dokter juga akan kewalahan, perawat-perawat juga kewalahan ya. Dan kita tahu ya banyak dokter bahkan perawat yang terkena corona juga pada saat merawat pasien corona dan bahkan mereka juga meninggal ya. Dan kemudian untuk ventilator, ketersediaan ventilator itu juga nggak banyak teman-teman, cuma sedikit. Di sini rumah sakit itu cuma punya 4-5 ventilator ya. Jadi nanti pasien sendiri yang tidak bisa diobatin, yang nggak bisa ditreatment secara sebaiknya. Kan kita tahu kalau Wuhan itu kan resiko meninggal itu 3% ya presentasinya. Kita jangan sampai lebih dari itu. Satu orang itu yang terkena corona baik OTG maupun non OTG, dia bisa menularkan 2-3 orang di sekitarnya. Dan kalau satu orang ini dibiarkan berkeliaran dalam sebulan, dia bisa menularkan 460 orang. Jadi memang penting banget PSBB ini ya, bisa kurvanya itu nggak naik tapi kayak gini ya, lebih flat ya, sehingga dokter, pasien bisa merawat pasien dengan baik ya. Perawat kesehatan juga bisa merawat pasien dengan baik, nggak kelelahan ya. Kalau kelelahan kan bikin daya tahan tubuh imun kita menurun teman-teman. Nah tapi aku harap PSBB ini nggak lama-lama ya, cukup 2 minggu atau sebulan aja ya. Tapi pada saat itu pemerintah harus giat mengatur strategi gimana caranya supaya pada saat new normal nanti benar-benar protokol kesehatan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh masyarakat ya. Apa itu protokol kesehatan? Yaitu 3M, yaitu pakai masker, jaga jarak, bawa hand sanitizer-nya, dan gimana kalau pulang ke rumah dari mana-mana, ganti bajunya harus di depan rumah, kasih ember di depan, taruh antiseptik, terus ditaruh bajunya, terus pulang mandi kayak gitu ya. Setelah bersentuhan, gimana cara cuci tangan yang benar ya. Aku pernah ngasih lihat ya cara cuci tangan yang benar gimana, minimal 20 detik kalian harus cuci tangannya, jangan cepet-cepet. Kalau cepet-cepet ya sama aja bohong ya. Benar-benar diedukasi dan ajaklah para artis ya, karena artis ini banyak yang nonton, banyak pengikutnya ya. Mereka itu didengar sama orang-orang ya, sama pengikutnya ya. Satu artis aja berapa juta followernya ya. Kalau mereka didengar kan lebih baik ya. Kalau misalnya para penontonnya itu kan biasanya lebih nurut sama idolanya kayak gitu. Nah
Selain itu, kita tahu bahwa dari 100% orang, dari 100% dari gejala corona, 20% itu yang berat ya, 15% itu kritis bisa sampai pakai ventilator, 5% itu meninggal, 80%-nya itu nggak ada gejala, bahkan ringan-ringan aja. Nah, nantinya untuk pada saat new normal nanti, 20% ini yang ada resiko yang dengan orang penyakit jantung, penyakit gula, penyakit paru-paru, asma, kemudian lansia ya, sama orang-orang yang dengan daya tahan tubuh menurun atau autoimun yang minum obat anti steroid. Mereka inilah yang harus di work from home kan ya, jangan diberhentikan tapi di work from home kan. Dan kalau misalnya ke rumah sakit, mereka ya pertama kalau memang harus gawat darurat ya dibawa ke rumah sakit, tapi kalau memang untuk berobat mereka boleh untuk telekonferensi, jadi bisa menghubungi dokternya lewat telekonferensi ya. Nanti dokternya akan merekomendasikan apakah perlu dirawat atau enggak ya. 20% ini benar-benar dijaga, jangan sampai dia dapat kontak dengan bebas dengan orang-orang, karena 20% ini kritis biasanya ya, sampai butuh ventilator. Sedangkan sampai saat ini ventilator itu gak banyak ya, seperti aku sebutkan tadi, gitu aja. Dan benar-benar saat ini pemerintah benar-benar menghitung berapa sih prevalensi orang-orang dengan jumlah segini, berapa kebutuhan ventilatornya, berapa kebutuhan tempat-tempat isolasi untuk rumah sakit dibantu ya, kemudian berapa persen orang-orang dengan DM ini jadi kritis, berapa persen orang dengan sakit jantung ini jadi kritis, kayak gitu. Jadi benar-benar dipetakan. Aku harap penyakit corona, aku harap PSBB ini nggak berlama-lama ya, karena itu bisa bikin fisik kita stres juga, mental kita stres juga ya. Karena definisi sehat aja menurut WHO bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat jasmani dan rohani ya. Kalau misalnya perekonomian kita terpuruk, kita bangkrut, diberhentikan, jasmani kita kan jadinya nggak sehat, stres ya, dan itu juga bukan definisi sehat. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat dan ciao bella, muah.